Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah metode numerik. Ini adalah pokok bahasan yang kedua, masih sambungan pada pokok bahasan kedua, yaitu pembahasan mengenai penyelesaian persamaan linier. Ini adalah metode yang kedua setelah kita membahas mengenai metode Cramer atau aturan Cramer yang mencari determinan dari suatu matriks. Kemudian dengan menggunakan determinan tersebut kita bisa menentukan penyelesaian dari persamaan linier. Ini masuk ke metode kedua, yaitu metode eliminasi Gauss. Di sini ada kata-kata eliminasi, berarti ada bagian yang akan dihilangkan. Dihilangkan di sini maksudnya akan dibuat menjadi bernilai 0. Jadi elemen-elemen dari matriks tersebut yang berubah angka-angka akan dibuat menjadi bernilai sama dengan 0. Pada metode eliminasi Gauss kita harus mengenal dulu beberapa bagian penting dari operasi pada sebuah baris pada sebuah matriks, yaitu operasi-operasi itu ada 3, yaitu operasi row scaling atau perubahan nilai dari sebuah baris pada sebuah matriks. Dan ada yang kedua adalah row swapping, yaitu kita akan menukarkan posisi baris yang satu dengan baris yang lainnya. Kemudian ketiga adalah row replacement atau kita merubah bentuk dari barisan tersebut dengan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan terhadap baris yang lainnya. Di sini kita lihat pada row scaling adalah kita merubah nilai suatu baris dengan mengalihkan dengan suatu konstanta. Jika kita mengalihkan suatu konstanta pada suatu baris, maka elemen dari baris tersebut, contohnya di sini macam baris ini, baris yang pertama ini, contohnya saya punya baris 1, 2, 3, kemudian baris pertama ini, baris ini saya kalikan dengan 5, maka semua elemen dari baris tersebut harus dikalikan dengan 5. Maka ini akan menjadi 5 kali 1 kali 5, 5, habis itu 2 kali 5, 10, habis itu 3 dikali 5 menjadi 15. Kemudian syarat yang kedua adalah row swapping, yaitu kita merubah baris, kita menukarkan baris. Macam baris pertama kita tukar dengan baris yang kedua. Jadi macam saya punya 5, 1, 2, 3, 1, 0, habis itu ada 4, 5, 1, maka saya bisa menukarkan baris ini dengan baris yang di bawahnya. Saya tukar ini ke atas, ini menjadi ke bawah. Jadi di sini menjadi 3, 1, 0, 5, 1, 2, 4, 5, 1. Boleh kita lakukan pertukaran baris dengan yang satu dengan baris yang lainnya. Yang ketiga adalah row replacement, yaitu kita merubah bentuk baris itu dengan cara mengalihkan, menjumlahkan atau menggunakan baris tersebut dengan baris yang lainnya. Contohnya di sini baris 1 saya rubah dengan cara baris pertama itu saya jumlahkan dengan baris kedua. Contohnya di sini macam saya punya baris pertama 5, 1, 2, 3, 1, 0, 4, 5, 1, maka saya merubah baris ini dengan cara menjumlahkan ke baris yang di bawahnya. Berarti ini 5 tambah 3 berarti di sini 8, 1 tambah 1, 2 tambah 0, 2, kemudian di sini yang lainnya tetap. Bisa juga saya mengurangkannya. Contohnya saya mengurangkannya dengan cara hanya B1 kurang B2 saja ya. Macam B1 kurang B2 berarti ini akan menjadi di atas sini menjadi 5 kurang 3 menjadi 2. Ini 1 kurang 1 0, 2 kurang 0 2, berarti ini 3 1 0 dan 4 5 1. Seperti inilah aturan-aturan yang atau operasi-operasi yang bisa dilakukan pada sebuah baris dalam sebuah matriks. Jadi kita bisa dapat merubah nilai baris tersebut dengan cara mengalihkan dengan suatu konstanta atau kita kenal dengan row scaling atau perubahan nilai atau skala dari baris tersebut. Harus itu kita bisa menukarkan suatu baris dengan baris yang lain pada sebuah matriks, yaitu row swapping. Kita bisa men-swap dia, merubah posisinya, mungkin baris 1 menjadi baris kedua dan baris kedua menjadi baris ketiga dan seterusnya. Atau yang ketiga adalah row replacement, atau kita dapat merubah baris itu, kita rubah nilainya tapi dengan menggunakan operasi
terhadap baris tersebut sendiri dengan baris yang lainnya. Mungkin saya jumlahkan baris tersebut dengan atau mengurangkan baris tersebut dengan baris yang lainnya. Ide dasar dari metode eliminasi Gauss adalah melakukan operasi matematik pada baris matriks. Ya, kita melakukan operasi-operasi yang tadi 3 ini, row scaling, row mapping, dan row placement. Sehingga kita dapatkan satu sisa variabel saja. Jadi dari berapa macam, contohnya kita ada variabel X, Y, Z, kita melakukan operasi eliminasi Gauss ini, operasi-operasi pada baris, maka hanya tersisa suatu variabel saja, mungkin tersisa hanya variabel X-nya saja, dengan kemudian kita akan menemukan variabel yang lainnya. Dan syarat untuk bisa digunakannya eliminasi Gauss adalah pertama, angka bukan 0 di pertama, di bagian kiri. Jadi kalau kamu punya koefisien matriks begini, kemudian ada angka yang paling di sini, ini tidak 0. Kalau dia sudah 0 pertamanya, itu akan susah untuk diselesaikannya. Tapi bagaimana kalau ada 0, kita bisa pertukarkan. Macam di sini 0, 1, 2, di bawahnya 2, 1, 0, kita bisa pindahkan yang ini ke atas. Jadi 2, 1, 0 dan 0, 1, 2. Maka syarat bahwa bukan angka 0 yang paling kiri di atas, yang paling di sini ya. Macam saya punya matriks, mungkin yang paling di sini. Kalau di sini berarti yang A11 ini. Ini tidak 0. Kalau ada 0 bagaimana? Kita bisa melakukan pertukaran, tukarkan ke atas. Ini mungkin A31 ini bukan 0, kita bisa pindahkan ke atas, baru ini pindahkan ke bawah. Baris yang terdiri dari semua 0 ada pada bagian bawah matriks. Nanti kita akan membuat matriks itu bernilai elemen-elemen matriksnya bernilai 0 dan berada di bagian bawah matriks. Jadi bagian bawah matriks ini, bagian yang di bawah sini, ini kita akan membuatnya menjadi 0. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan menggunakan 3 ini dengan berdasarkan 3 operasi pada baris, yaitu row scaling atau row swapping atau row replacement. Ini sebagai contoh, kita punya persamaan linear atau kadang-kadang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Ini n variabel dan m ininya ukurannya m kali n. Nanti syaratnya bahwa kita akan mengerjakan adalah variabel dengan jumlah persamaan dan jumlah variabelnya harus sama, sehingga matriksnya adalah matriks yang bujur sangkar pada elemen-elemen matriksnya. Kemudian dari persamaan linear ini kita rubah menjadi bentuk matriksnya seperti ini. Kita sudah rubah, ini adalah bagian dari koefisien-koefisien matriksnya, sedangkan ini adalah variabelnya, dan ini adalah hasil yang berada di sebelah paling kanan. Kemudian dari ini kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Untuk melakukan eliminasi Gauss, kita rubah elemen matriksnya, kita tuliskan, kemudian bagian dari hasil ini kita masukkan menjadi kolom terakhir pada elemen matriks tersebut. Jadi ini sampai di n, kemudian kita tambahkan kolom yang baru ini. Kolom yang ini adalah nilai hasilnya, B1, B2, B3, kita masukkan ke sini. Jadi dari persamaan ini kita rubah menjadi matriks, kemudian kita rubah menjadi bentuk yang kita akan lakukan, yang kita kenal dengan nama reduksi baris ya. Operasi-operasi dari baris itu biasanya kita sebut dengan nama reduksi, karena kita merubah nilainya, mereduksi nilai dari baris tersebut. Suatu persamaan linear mempunyai penyelesaian tunggal bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ukuran persamaan simultan bujur sangkar, bahwa ukurannya itu bujur sangkar yang ini ya. Ini harus n kali n. Jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebasnya. Jika persamaannya 2, maka variabel bebasnya hanya 2, macam x dan y, maka saya memerlukan 2 persamaan juga yang dalam bentuk s dan y. Begitu juga 3, 4, dan seterusnya. Sistem persamaan linear non homogen, di mana minimal ada satu nilai vektor konstanta b tidak 0, bn tidak 0. Maksudnya di bagian belakang sini dia ada satu yang tidak 0. Kalau semuanya 0, berarti dia sudah yang non homogen. Dia homogen dan itu akan susah. Determinan dari matriks koefisien dari matriks ini itu tidak
0. Jadi kalau kamu dapat suatu persamaan linear yang koefisien matriksnya itu sama dengan 0, maka dia susah untuk di penyelesaiannya tidak tunggal, bisa banyak, lebih dari suatu, macam x-nya x1, x-nya itu nilainya bisa lebih dari 1, atau y-nya atau z. Kemudian setelah mendapatkan suatu nilai terakhir nanti, yang ini akan kita rubah menjadi 0 di bawah sini. Ini langkahnya setelah kita lakukan reduksi, kemudian dia akan berubah menjadi seperti ini, bahwa ada elemen matriks yang pertamanya adalah angka-angka, kemudian berubah menjadi bernilai 0. Ini semua berada di bawah diagonal utama dari matriks ini. Ini yang disebut dengan diagonal utama matriks, dan dia di bawah berbentuk segitiga yang di bawahnya bernilai 0. Setelah lakukan operasi matriks, operasi baris, maka dia akan berubah seperti ini. Jadi tujuan kita adalah merubah matriks ini menjadi matriks yang di bawah dari diagonal utama itu elemen matriksnya bernilai 0. Setelah dapat, nanti ada bagian terakhir ini, kita lakukan substitusi balik. Substitusi balik seperti ini. Kita akan dapatkan suatu matriks yang terakhir ini akan sama dengan di sini CM ini. Berarti dia D dibagi dengan CM, kita dapatkan variabel pertamanya. Kemudian kita lakukan substitusi balik ke atas-atasnya ini. Dan kemudian kita dapatkan macam di sini X, Z, Y, dan X-nya, dan seterusnya. Kalau dia 3 variabel, berarti kita akan ketemukan Z dulu, baru Y, dan kemudian X-nya. Sebagai contoh, di sini ada 3 buah persamaan, 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 12, sedangkan persamaan keduanya adalah x1 ditambah dengan 2x2 min x3 sama dengan 3, dan persamaan yang ketiga adalah 3x1 min x2 tambah x3 sama dengan 11. Kemudian langkah selanjutnya kita rubah persamaan persamaan linear ini menjadi bentuk matriks, yaitu matriks A adalah koefisien dari variabel-variabel ini, sedangkan X ada variabelnya, ini X1, X2, X3 atau X, Y, dan Z. Kemudian B adalah yang berada di sebelah kanan tanda sama dengannya, ini kan hasilnya. Kemudian kita rubah dalam bentuk matriks seperti gambaran ini, 2 ini 2, kemudian terus 2, di depan ini ada 1, ini ada 1. Yang ini jadi 1. Kemudian ini 1, ini plus 2, ini min 1, 3, min 1, dan 1. Kemudian ini X1, X2, X3 merupakan variabelnya, dan ini adalah hasilnya, B, B1, B2, dan B3. Dari ini kita rubah lagi bentuknya, kita tuliskan elemen matriksnya, kemudian ditambahkan di kolom terakhirnya yang kita isikan hasilnya. Jadi hasilnya dimasukkan ke sini, atau ini dimasukkan ke belakang sini. Jadi bentuknya seperti ini, bahwa ini A, dan ada matriks A dan ada matriks B dalam satu matriks. 2, 1, 1, 1, 1, 2, min 1 berdasarkan dari sini. Kemudian 3, min 1, dan 1. Sedangkan ini hasilnya 12, 3, dan 11. Seperti ini, kita akan menyelesaikan ini dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menentukan X1, X2, dan X3 dengan metode eliminasi Gauss. Kita akan menyelesaikan persamaan linear 2x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 12. Persamaan keduanya adalah x1 ditambah 2x2 min 3x sama dengan 3, dan persamaan ketiga adalah 3x1 min x2 ditambah x3 sama dengan 11. Kemudian bentuk ini kita rubah menjadi bentuk matriks seperti ini. Matriks komponen matriksnya 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, 1 diambil dari sini, dari 2x ini. Sedangkan ini adalah variabelnya x1, x2, dan x3. Sedangkan hasilnya adalah 12, 3, dan 11. Kemudian dari bentuk ini kita rubah menjadi bentuk terakhir ini yang akan kita menggunakan eliminasi Gauss, atau kita akan lakukan reduksi terhadap matriks ini. Jadi matriksnya ada
terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Kemudian kita tulis matriks ini dalam penulisan Excel, berarti ini 2, ini 1, 1, 12. Kemudian ini 1, 2, min 1, dan 3. Setelah itu ini 3, ini min 1, kemudian ini 1, dan 11. Kita dapat bentuk matriks seperti ini. Kemudian yang ini saya beri seperti baris 1, saya lambangkan dengan B1. Kemudian ini adalah baris 2, pakai huruf besar ya, saya pakai huruf besar saja. B1 baris pertama, ini baris kedua B2, dan ini baris ketiga. Seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat yang ini, bagian yang di sini saya berikan tanda kuning ini. Ini saya akan merubah di baris kedua, ini akan membuat menjadi 0 di bagian ini. Yang satu ini saya akan membuat komponen di baris kedua di kolom pertamanya ini akan bernilai menjadi 0. Dengan cara seperti ini, saya ini biarkan saja, saya copy ini baris pertamanya, ini saya copy saja, Ctrl C, saya copykan ke bawah, Ctrl V. Kita pakai yang ini, value baru nilainya saja, saya pastikan dalam bentuk nilainya saja. Nanti kita akan sering menggunakan itu karena kita kadang mengkopinya tidak memerlukan rumusnya juga. Jadi setelah di copy kemudian kita paste dengan paste spesial, yaitu hanya nilainya saja atau value-nya saja. Setelah ini kita lakukan, kemudian kita lakukan reduksi di baris kedua. Baris kedua ini saya akan membuat dia menjadi 0. Jadi baris kedua ini saya akan kurangkan atau jumlahkan, boleh terserah nanti pilih mau dikurangkan atau dijumlahkan dengan baris pertama. Kita akan semua lakukan pada baris pertama ini. Baris pertama ini akan di istilah-istilah ini nanti disebut dengan pivot. Baris pertama ini akan menjadi pivotnya, nilai yang tidak dirubah-rubah. Kemudian saya akan lakukan adalah begini caranya. Baris, ingat yang kita rubah baris kedua, maka sama dengan, kita bikin rumus sama dengan baris kedua, ini baris kedua, saya copy yang di atasnya ya, baris kedua di tulisan pertamanya itu baris kedua. Karena dia positif dengan positif, maka saya kurangkan dengan baris pertama. Baris, ingat ya, baris pertama. Tapi ingat, karena di baris pertama itu ada koefisien ya, ada koefisien di baris pertama, maka kita harus menggunakan koefisien tersebut juga. Caranya adalah buka kurung, kemudian koefisien di baris ini baris kedua, ingat karena kita akan membuat di sini baris pertama, maka koefisien di baris kedua ini kita tuliskan dulu dibagi dengan koefisien di baris yang atasnya, baris pertamanya. Ingat seperti ini ya. Ingat koefisien. Nanti ingat di sini bahwa di sini ada 16, berarti di sini juga ada 16, C16 dan C16. Berarti di bawahnya 1 C15. Tutup kurung. Dikali dengan kita ingin ke baris pertama. Ingat, baris kedua saya eliminasi kepada baris yang pertama. Nah, di sini yang di bagian di sininya kita harus bikin supaya ini menjadi sebuah konstanta dengan cara di antara huruf dan angkanya kita beri tanda dolar. Jadi di sini di awal depannya ini kita bikin dolar, kemudian di antara huruf dan angkanya kita beri tanda dolar juga. Begitupun di bagian keduanya. Ini kita beri dolar, kemudian ini juga kita beri lambang dolar. Dolar itu di angka 4 ya, tindih shift dan angka 4. Setelah ini jadi, kemudian kita tinggal enter.
kita akan dapatkan nilainya 0. Di sini. Di sini 0, kemudian ini kita tinggal copy saja ke arah bagian belakang. Nah, terjadi perubahan nilainya di sini. Di sini terjadi perubahan nilainya. Bisa di sini lihat terjadi perubahan nilainya. Terjadi perubahan nilai. Di sini sudah 0, yang bagian yang kita tadi harapkan dia akan bernilai 0, dia sudah 0, ya saya bikin tanda kuning ini. Dia sudah jadi 0. Kemudian yang lainnya juga berubah sesuai dengan rumusan yang kita lakukan. Nah, sekarang di baris ketiga, baris yang ini pun kita harus membuat jadi 0. Yang warna kuning ini kita akan rubah menjadi 0. Di baris ketiga di sini kita juga rubah menjadi 0 dengan cara yang sama, yaitu sama dengan baris ketiga, ini baris ketiga yang di atas, dikurang dengan pivotnya. Ingat, pivotnya tetap baris yang dirinya, baris yang di atasnya itu. Ingat ya, selalu kita rubah dengan baris yang di atasnya tersebut, yang menjadi B1 di situ, baris yang pertama. Ingat, selalu kita rubah ke baris yang pertama. Kemudian di sini kita buka kurung. Ini buka kurung. Ingat, di sini adalah C17. Berarti kita juga harus perlu yang C17. C yang 17 juga dibagi dengan yang di atasnya ini tadi. C5 yang jadi pivot yang warna coklat tersebut ditutup kurungkan. Habis itu ini dikalikan dengan, ingat, kita lakukan terhadap baris pertama. Baris pertama. Dan tandanya kalau benar di bawah sini akan sama ya, C15 dengan C15 itu akan sama. Ingat, yang ini pun kita harus bikin menjadi konstanta dengan cara memberi lambang dolar. Di sini juga kita beri lambang dolar di antara hurufnya itu. Setelah ini selesai, kita tinggal enter. Kita dapatkan seperti ini. Kita sudah dapatkan bentuknya sudah 00. Dua ini sudah menjadi 0 dan 0. Tugas kita selanjutnya adalah membuat ini menjadi 0. Yang ini saya bikin dengan tanda juga warna kuning. Waktu ini saya kopikan dulu semua, saya bikin ulang saja yang baru. Ctrl C, saya copy, kemudian saya paste di sini, tapi pastenya paste spesial, klik kanan yang ada nilainya saja. Waktu pertama kita matikan tanda itu dengan cara tulis escape, yang tanda select atau copy itu. Nah, pertama kita melakukan pivotnya pada baris pertama. Nah, sekarang untuk setelah ini didapatkan 0 dan ini juga 0, kita pindahkan pivotnya ke baris yang kedua. Nah, pivotnya kita pindahkan ke baris yang kedua. Saya beri tanda warna coklat. Nah, sekarang waktu langkah pertama kita pivot di baris pertama. Sekarang pivotnya baris kedua. Caranya sama. Saya di sini tulis, saya copy juga yang ini lagi. Ini karena ini tidak akan berubah, maka saya copy, saya taruh di bawah sini, paste spesial saja, angkanya saja. Sekarang tinggal kita akan mencari baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Karena dia sudah menjadi pivot, sedangkan baris pertama kita tidak akan lakukan perubahan sama sekali lagi, maka kita akan berubah hanya baris ketiga. Ingat, yang kita mau rubah adalah yang warna kuning ini, yang di bagian sini ya, -2, ini. Sedangkan yang ini sudah pasti 0 dengan 0 ya, tidak masalah, kita bikin di sini saja. Kita berikan tanda di sekitar sini, berarti sama dengan baris ketiga, yang ini baris ketiga, yang di atasnya ini, dikurang dengan buka kurung, koefisiennya, ingat, koefisiennya dia sama dengan ini, dibagi dengan koefisien yang baris keduanya, tutup kurung, dikali dengan baris kedua. Nah, yang ini kita tinggal beri tanda
dolar dan dolar, kemudian ini dolar dan ini juga dolar di antara huruf dan angkanya ya. Kemudian kita tinggal enter saja. Nah, di sini ada salah ini, tanda bukan tanda persennya, tanda dolar. Nih, kemudian tinggal di enter saja. Kita dapatkan 0, kita tinggal copy ini ke sebelah sana. Kemudian ini ingat juga harus di copy ke sebelah kanannya. Cara kopinya bisa begini ya, copy ke kanan begini, kemudian pindah ke sini, copy juga ke arah kiri. Kita sudah dapatkan bahwa ini sudah menjadi 0, saya berikan tanda warna kuning. Ini juga sudah, ini tadi sudah 0 kita hitung di atas, dan yang ini pun sudah menjadi 0. Setelah bentuknya seperti ini 0, 0, 0, 0, maka kita tinggal melakukan substitusi balik. Yang pertama kita temu adalah X3. X3, karena ini adalah bagian X3. Sebenarnya sini kan harusnya min 3X3. Kita plus X3 itu adalah sama dengan koefisien ini dibagi dengan nilai yang ini. Nah, kita dapatkan X3 itu sama dengan 4. Bisa? Kita dapat X3 itu sama dengan 4. Kemudian kita lanjutkan mencari X2. X2 ya sama saja, kita tetap gunakan yang namanya substitusi balik. Kita gunakan substitusi balik X3. Ingat, X3 ini kita sudah dapatkan. X3. Saya akan mengkopikan rumusnya untuk menentukan X3-nya. Ingat bahwa penentuan X3 menggunakan persamaan yang telah diterangkan di atas di materi sebelumnya. Saya akan kopikan dulu. Ini nilai, saya akan menentukan nilai X3-nya. Saya kecil dulu ukurannya. Nah, kita lihat di sini. Kita sudah menentukan yang XN-nya. XN-nya tinggal membagi yang ini dibagi dengan yang ini, kita dapatkan X4. Nah, sekarang X min 1. Ingat di sini yang ini dia punya X3. Ini lihat, yang ini adalah bagian dari X2, ini bagian dari X3. Sedangkan ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita harus dapatkan bahwa dari sini kita ikuti bahwa F ini dibagi dengan hasilnya. Kalau dari matematika kita dapatkan bahwa ini akan dikurangkan dengan 4 dikali dengan ini di sebelah sana. Kita akan tuliskan bahwa ini akan sama dengan buka kurung min 12. Kita tulis ini min 12. Habis itu dia berpindah, berarti dia dikurang dengan 1,5 ini dikali dengan hasil yang di atasnya. Tutup kurung, baru dibagi dengan koefisien yang di depannya ini. Kita dapatkan dia min 4. Kita tinggal menentukan yang terakhir adalah X1. Kita tinggal menentukan yang X1-nya. X1-nya dengan cara yang sama. X1 itu akan sama dengan buka kurung nilainya dikurang dengan ini bagian, ingat ini bagian dari X3. Berarti X3 dikali dengan X nilai X3. Habis itu dikurang, tutup kurung, dikurang lagi dengan ini bagian X2. Buka kurung, bagian X2 dikali dengan nilai X2 yang kita sudah dapatkan. Tutup kurung, habis ini semua dibagi dengan koefisien dari X1-nya ini. Enter. Setelah itu kita dapatkan seperti ini.
kita dapatkan bahwa nilai ini. Coba kita ulang dari sini, saya ulang dari sini. Saya ulang dari X2. X2 sama dengan ini. Nilai dari adalah ini min 3, buka kurung ya. Min 3. Kita kurangkan dengan buka kurung nilai dari ini dikali dengan ini. Tutup kurung. Habis itu tutup kurung lagi dibagi dengan nilai dari ininya. Sama dengan. Nah, dapatnya 2 ya. Tadi salah itu. Yang ketiga adalah sama dengan buka kurung. Ingat bahwa dia di bagian X1 paling atas ini. Habis itu dikurang buka kurung dari ini bagian X3 dikali dengan X3. Ditutup kurung dikurang dengan ini bagian dari X2 dikali dengan nilai X2 ini. Tutup kurung. Habis itu tutup kurung semua, baru dibagi dengan koefisiennya ini, koefisien X3. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 4, 3, 2, dan 1. Berarti kita dapatkan X1-nya 3, X2-nya 2, dan X3-nya 4. Beginilah cara penggunaan metode eliminasi Gauss dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Sebenarnya lebih mudah jika Anda bisa menggunakan perangkat seperti MATLAB atau C, Delphi, dan sebagaimana seterusnya, karena ini semua bisa dibuat dalam kodek supaya dia mengingat nilai-nilai B1, B2, dan seterusnya. Terima kasih, silakan mencoba mengerjakan latihan yang diberikan.